Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Saya mewakilkan dari Desa Mekarwaru, Blok Sukatani 1, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, 100% mendukung Bapak Dedi menjadi calon gubernur Jawa Barat. Semoga sukses selalu buat Pak Dedi menjadi jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Sekarang yang kedua mengenai terdakwa 5 orang yang ada di penjara sekarang. Ibu dari siapa? Kakaknya Supriyanto. Kakak. Ibu kakaknya? Kakaknya Supriyanto. Di dalam penjara sekarang? Iya. Yang dituduh juga pembunuh di situ? Iya. Nah, cerita yang ibu tahu bagaimana? Sama Pak. Dia juga nyertain bahwa dia di warung Ibu Nining ke rumah Hadi, terus tidur di rumah anaknya Pak RT. Pada waktu tanggal itu? Iya. Betul begitu Ibu ya? Betul. Ibu tahu itu dari mana? Dari waktu jenguk anak Waktu jenguk anak di penjara? di Polda, iya. Di Polda. Dia ngomong begitu? Iya. Dia mengaku nggak pembunuh? Enggak. Nggak pernah. Tapi waktu itu ada berita acara ngaku tuh gimana? Kata dia? Katanya dipukulin, disiksa Pak. Telinganya dimasukin putung rokok. Sampai terluka Pak. Masya Allah, sampai dipukulin muka aja banyak semua Pak. Gitu waktu itu? Iya, anak cerita. Anak cerita ya? Iya. Ada foto-fotonya itu ya? Ada. Ada foto-fotonya. Ibunya siapa tadi? Kakaknya Supriyanto. Kakaknya Supriyanto. Ibu siapa? Berdiri dulu. Hah? Ibunya Hadi Saputra. Ibunya Hadi Saputra? Iya. Gimana ibu ceritanya waktu itu? Ya anak-anak tuh nggak melakuin Pak. Dari mana tahu nggak melakukan? Itu anaknya waktu itu betul-betul sama dengan ke rumah warung Bu Nining kan? Iya, kumpul di Bu Nining, Uh-huh. terus ke Hadi, Terus? ke rumahnya Pak Pasren, RT. Oh, Ya, gitu. itu ibu dapat ceritanya dari siapa? Ya saya sendiri. Ya artinya yang bercerita sama ibu itu siapa? Anaknya ibu atau siapa? Iya, si Hadi. Hadinya ngomong gitu. Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya nggak bersalah? Ya yakin Pak, anak saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi. Oh gitu ya. Dan selanjutnya saya minta bantuan dari Kang Dedi untuk bisa memberikan penjelasan kenapa sih Kang Dedi kok begitu sampai mati-matian nih mau datang membawa mereka ke sini, sampai nangis berapa kali saya lihat. Tadi juga saya di atas berdua nggak ada orang, nangis beliau nih. Saya sih nangis dalam hati saya, tapi beliau sampai anyutkan air mata. Kalau saya sudah sering nangis menghadapi seperti ini. Jadi ini saya coba dengar suaranya Kang Dedi.
Baik, terima kasih Pak Oto dan semua tim Peradi yang telah menerima kami dengan penuh rasa kemanusiaan, rasa penghormatan. Sini orang yang dalam setiap hari itu biasa berkeliling kampung untuk menemui, menyentuh, menyapa warga, dan dari setiap peristiwa yang ditemukan selalu ada cerita yang tidak pernah berhenti. Saya mengamati kasus ini agak lama, tapi saya sendiri masih ragu untuk melangkah karena ada pertimbangan-pertimbangan yang saya perhitungkan karena ini menyangkut aspek hukum. Pertama, yang saya temui adalah Ibu Titin sebagai kuasa hukum dari terpidana Sudirman dan Sakatarta. Waktu bertemu Ibu Titin, ada vlognya, saya ajak ngobrol Sudirman, ibu dan bapaknya. Waktu itu dia menyampaikan pada saya bahwa Sudirman ada di rumah. Terus saya bicara juga dengan Sakatarta, dia menyampaikan tidak merasa. Kemudian setelah menyampaikan tidak merasa, dia bercerita bahwa waktu itu dia pada malam kejadian itu dibonceng sama pamannya ya, Sadikun, untuk pergi ke bengkel nganter temennya, motornya mogok. Nah itu catatan penting saya simpan dulu untuk tidak melangkah. Kemudian saya mencoba menemui keluarga Pina, mendengarkan. Dari apa yang saya dengarkan keluarga Pina, itu kan bercerita bahwa adiknya mengalami kecelakaan, Pina dan Eki itu. Kemudian diputuskan oleh Polsek itu adalah peristiwa kecelakaan tunggal dan sudah dikuburkan. Setelah itu ada yang kesurupan, namanya Linda. Jarak antara rumah Vina ke Linda ini agak jauh, hampir perjalanan 20 menit. Ketika mendengar kesurupan, itu berarti kan kakaknya Vina jalan selama 20 menit untuk menuju Linda. Saya ada pertanyaan sebenarnya di situ. Apakah yang kesurupan nunggu dulu datang direkam nggak ya? Ya, tapi kita anggap kesurupan itu ada. Dan rekamannya diberikan ke Pak Rudiana. Dan ada keanehan di situ, katanya motornya utuh, HP-nya utuh, dan dari situlah terjadi peristiwa di mana Pak Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede. Aep Dede inilah yang memberikan penjelasan bahwa dia melihat anak-anak yang suka nongkrong di depan SMP 11 melempar, mengejar dengan 4 motor berboncengan, dan dia melihat ketika ada di warung membeli rokok dan dia melihat dari jarak 100 meter. Dia 100 meter malam hari bisa melihat orang melempar dan mengejar, dan hafal satu-satunya sampai 8 orang. Bahkan kalau Aep mengatakan PG pun dia tahu. Saya dari situ ya udah saya dengarkan, karena tugas saya waktu itu hanya mendengarkan. Saya tidak boleh menyimpulkan. Saya mendengarkan. Kemudian saya penasaran, saya pergi lagi ke Cirebon. Saya tanya, warung itu di mana sih? Ketika saya tanya warung yang di depan pencucian mobil, ternyata warung nasi, bukan warung rokok. Dan dia mengatakan bukanya sampai jam 4 sore. Saya geser terus ke ujung sampai ke bertemulah dengan warung Madura dekat lampu merah, tapi jarak ke tempat nongkrong itu sangat jauh, lebih dari 100 meter. Pada saat itu saya didatangilah Peri. Peri ngomong pada saya, tidak percaya terhadap keterangan Aep, saya di sini, saya tidak mungkin itu Pak, itu bohong. Nah dari situ saya agak mulai, nah ini harus siapa lagi saya tanya nih. Setelah itu saya bertemu lagi dengan menemui lagi Sakatarta. Bertemu Sakatarta, saya pertama yang ingin saya lihat, benar nggak Sakatarta ini tidak melakukan. Itu dulu satu-satu saya. Saya pengen beresin dulu Sakatarta. Maka saya bertemu tiba-tiba dengan Sadikun, karena Sakatartanya berada di rumah Ibu Titin. Sadikun menjelaskan pada malam minggu itu Sakatarta ngumpul di sini, di rumah ini.
bersama beberapa temannya. Kemudian dia di situ ngobrol dan kemudian motor temannya mogok. Ketika motor temannya mogok, maka motornya didorong. Istilahnya apa? Maka istilah Cirebon itu apa? Di step. Kemudian di step itu terus kemudian melingkar hampir melewati jembatan flyover. Di jembatan flyover itu Sadikun nggak berani lewat karena ada polisi. Dia tidak pakai helm, tidak punya SIM. Akhirnya dia belok ke kanan. Dari ke kanan itu nyampailah ke bengkel. Saya tidak percaya, jujur aja. Maka saya ngajak rekonstruksi, walaupun saya bukan ahli bidang itu. Ayo kita mulai dari sini. Dan saya tidak memberitahu siapapun. Ayo kita rekonstruksi. Itu yang motornya mogoknya datang, kemudian didorong, betul, dan belok ke kanan sampailah ke bengkel. Tiba-tiba saya ke tempat bengkel itu, saya bertanya langsung yang punya bengkelnya itu. Dia mengatakan betul pada malam itu ke sini. Setelah itu siapa lagi? Yang bawa motornya siapa? Sekarang lagi kecelakaan, kakinya patah 4. Saya temuin lagi. Ketika temuin lagi, dia menjelaskan malam minggu itu betul Saka Tatal itu ke sini bersama saya. Saya kan kalau melihat orang bohong, tiba-tiba ditanya, sama kan tidak bohong ke saya. Siapa sih yang bisa membuat rencana? Kan pasti ada selipnya. Belok jalan dan kemudian dia katakan, saya lurus Pak. Lihat polisi ada di situ, tapi memang tidak lihat mayat korban. Kalau saya lewat, sudah. Artinya dari situ saya sudah meyakini ini Saka Tatal nggak salah. Nah, setelah itu maka saya ingin yang kedua, yaitu membuktikan bahwa terdakwa yang lain salah nggak sih dalam pandangan objektif saya, gitu loh. Maka saya tiba-tiba kan ada, ini belum saya vlog sampai hari ini, orang yang datang ke saya, Pak, saya mau ngomong sekarang. Kenapa? Pak, pada malam itu jam 9 lebih saya mau ke rumah sakit, Pak. Ibu saya dirawat di rumah sakit. Saya keluar rumah, anak-anak ada, Pak. Di rumah, di warung Bu Nining dulu, di warung Bu Nining, terus kemudian mereka itu ada di rumah Pak RT. Saya siap bersaksi di pengadilan, saya siap di BAP. Saya makin pede kan, oh ini kayaknya enggak, ini bener nih. Ketemu lagi sama yang punya warung di depan cuci mobil tuh. Kemudian dia mengatakan saya yang jualan nasi, bukanya sampai jam 4 sore, tidak mungkin saya beli rokok di tempat saya. Nah, setelah itu lagi kemudian masih banyak pulau bertemulah saya dengan Pramudia kan tadi sudah mengatakan jelas. Kemudian saya bertemu dengan semuanya, saya mendengarkan. Setelah saya mendengarkan, ya akhirnya saya berkesimpulan bahwa tidak mungkin orang melakukan pembunuhan, pemerkosaan pada waktu yang sama dengan posisi yang berbeda. Tetapi saya menyampaikan, kalau debat kita terus-terusan di medsos, kalau debat kita terus-terusan di TV, nggak akan pernah selesai masalah mereka. Saya khawatir ketika isu ini menurun, tidak jadi perhatian publik, nasib mereka nggak ada yang ngurus. Apa sih yang dibutuhkan dari para terpidana ini adalah PK dengan adanya novum baru. Maka saya sampaikan, sudahlah, sekarang langkahnya berikutnya harus bertemu dengan pengacara, advokat, tokoh yang secara hati nurani itu tergerak berdasarkan pertimbangan rasa dan kemanusiaan, bahwa ini ada orang-orang yang hidupnya susah, kerjanya kuli bangunan, sudah ada yang meninggal ibu dan bapaknya, bahkan yang satu meninggal ibunya ketika sudah di penjara, yang harus diselesaikan secara hukum, tidak lagi hanya perdebatan di media sosial dan televisi. Maka saya mencoba untuk bertemu dengan Pak Oto Hasibuan, karena saya tidak bisa beracara.
Saya hanya bisa menyampaikan di media sosial lewat channel yang saya miliki. Untuk itu, maka inilah kesempatan bagi keluarga terpidana untuk mengetuk hati pemilik rasa keadilan, Mahkamah Agung yang nanti menangani PK. Semoga terketuk hatinya. Dan kita tidak akan bisa menyimpulkan kebenaran dari seluruh ini kalau tidak turun. Ini kan banyak orang yang berkomentar yang tidak turun, tidak menyaksikan dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, hanya mendapat informasi dari sajian yang ada. Sehingga pada saat ini saya menyerahkan sepenuhnya nasib dari kelima terpidana ini kepada Pak Otto Hasibuan. Semoga Allah memberikan jalan. Amin. Ya Allah, amin. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Terima kasih. Itu kami, karena ini tempatnya 2 tempat, kami sudah membentuk tim tadi. Untuk di Bandung itu ada Pak Jutek Bongso dan Ruli Panggabean. Jadi ketua Ikadin di Bandung. Pak Ruli juga penasehat di sana. Dengan serta-merta tadi saya minta bantuannya langsung segera datang ke sini, dan dia akan membentuk tim di sana juga bersama teman-teman dari Cirebon, bersama teman-teman dari Indramayu, ya. Berapa orang pun kami siap, kita punya anggota 70.000. Se-Bandung pun bisa membantu, ya. Nanti mungkin Pak Jutek dan Pak Rudi akan mau koordinir untuk itu, ya. Terima kasih Kang Dedi, tetap berjuang bersama kami, ya. Kami sudah sepakat tadi dengan Kang Dedi, Pak Dedi akan ikut serta terus selama perjuangan ini. Kami komunikasi juga nanti melalui Kang Dedi, karena Kang Dedi sudah begitu erat dengan ibu-ibu dari sana, ya. Dan Kang Dedi luar biasa, ya. Dia sendiri yang menanggung semua beban akomodasi di sana ini, luar biasa nih Kang Dedi. Pak Otto, saya Fedriska dari Kompas TV. Pak, ini kan seiring dengan proses ini juga berjalan kan, saudara Peggy, tersangka Peggy kan juga prosesnya sudah berjalan begitu, dan kemudian dipanggillah para saksi-saksi, dipanggil kembali. Nah, ini kan terkait dengan saudara Lingga yang juga mencabut pernyataannya, begitu kan Pak? Lalu proses terhadap terpidana kan juga sudah selesai sebetulnya Pak. Jadi kalau misalkan dari pemeriksaan Peggy dan juga dicabutnya keterangan tersangka Lingga, apa yang bisa dilihat dari hal ini untuk upaya hukum dalam mengajukan peninjauan kembali Pak? Terima kasih. Ya, tadi sebenarnya kalau saja banyak alasan-alasan untuk mengajukan PK, ya. Selain novu juga termasuk ada kekeliruan yang nyata-nyata, kesalahan penerapan hukum, ya, terutama novu. Nah, kalaulah betul ada 4 orang saksi ini bersaksi menyatakan, ini salah satu aja ya alasannya, bukan hanya ini aja, mengatakan bahwa pada malam kejadian pada jam 10 tanggal 27 Agustus 2016 bahwa 4 orang saksi ini ditambah yang lain itu, yang 5 orang itu menyatakan bahwa mereka ada di tempatnya Pak Ketua RT, anak-anak Ketua RT pada jam yang sama di waktu itu. Maka itu membuktikan suatu novo, kan? Itu namanya alibi kalau bahaya. Nah, alibi ini nggak bisa dipatahkan dengan cara lain, kecuali ada orang lain yang melihat sungguh-sungguh juga bahwa mereka itu ada di tempat kejadian. Nah, kalau itu ada yang melihat 5 orang itu melakukan perkosaan
pembunuhan ada saksi mata, ya, baru menjadi hakim lah yang menimbang yang mana yang harus dia percaya daripada hal ini. Tapi sepanjang tidak ada saksi-saksi mata yang melihat kejadian itu, maka berarti fakta ini kan tidak bisa diabaikan dan harus dipertimbangkan bahwa mereka itu tidak bersalah, tidak bersalah. Itu pentingnya. Tapi ini satu dari sekian pertimbangan. Oh iya, hanya satu. Yang lain itu masih banyak sekali. Sama dia termasuk tadi Dani itu sama Andi. Itu kan juga suatu pertimbangan kan. Bagaimana mungkin ada korban di satu tempat dibunuh, katanya dipindahkan ke flyover, sementara di dalam dakwaan disebutkan yang memindahkan itulah Dani dan Andi. Padahal oleh polisi dikatakan Dani dan Andi itu adalah fiktif, nggak ada. Jadi gimana caranya dia jalan ke sana? Pakai apa dia bawa jalan ke sana? Siapa yang bawa gitu loh? Apakah dibuat film lagi, baru lagi bawa dia ke sana gitu? Setan mana yang bawa orang itu? Nah itu berarti kan fakta juga, akal sehat, common sense gitu kan? Nah jadi kalau itu fiktif, ya berarti dakwaan ini benar fiktif. Kalau itu udah fiktif, berarti semua ceritanya itu udah gak benar. Itu kira-kira. Jadi kami berpendapat bahwa kadang-kadang memang suatu peristiwa itu bisa muncul menjadi perhatian karena ada sesuatu hal yang unpredictable gitu ya, tidak kita perkirakan gitu. Nah, maka itu berani berpendapat bahwa kasus-kasus seperti ini kan kalau di luar negeri disebutkan dark number gitu ya. Ya, dark number itu selalu kasus yang gelap gulita yang tidak pernah terungkap apa yang sesungguhnya terjadi dan menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah ini sekarang kan fakta hukumnya kan dia orang sudah bersalah, kita nggak boleh tinggali. 8 orang ini sudah terpidana, itu adalah putusan hakim. Meskipun itu merasa salah, kita merasa salah, tapi harus diakui itulah putusannya. Itu secara fair harus begitu cara berpikir kami. Apapun dia bersalah. Sama dengan Jessica Wongso, semua orang mengatakan dia tidak bersalah, tapi karena hari mengatakan bersalah, ya itulah hukumnya. Ya kan itulah hukumnya. Nah disinilah kita dapat terpanggil untuk mengungkap itu. Tapi pengungkapan kami ini kan juga tetap harus melalui cara-cara hukum. Kita nggak boleh mengungkap kasus ini cara-cara hukum. Makanya benar kan Medi, dia melakukan penyelidikan sebagai semacam private investigator gitu dari swasta, tapi at the end dia datang ke Pradi membawa kasus ini. Itu agak jempol kita. Karena dia tahu di mana dia bertindak, di mana dia harus tidak bertindak. Ketika dia sudah melakukan penyelidikan, dia merasa harus diproses hukum, dia bawa ke Pradi. Itu yang kami puji dari kejadian ini. Nah oleh karena itu, ungkapan lebih lanjut kalau ada pertanyaan tentang bagaimana peranan Rudiana ya, itu ayahnya korban itu ya. Nah itu yang kami katakan, sebenarnya Pak Rudiana sendiri juga harus melepaskan dirinya dari kasus ini dulu. Kalau dia yang muncul kan itu subjektivitasnya kan muncul, dia tidak bisa lagi jujur subjektif melihat kasus itu. Jadi tapi sudah terjadi, mau diapain ya kan? Kita tidak mau lagi mungkin itu. Tapi ke depan, karena Peggy sekarang diperiksa, ya kan, supaya lagi baik, independen dan disebut terang-benderang. Kalau mulai jangan lagi ada lagi penyidik-penyidik yang lama untuk ikut-ikutan di dalam melakukan penyidikan terhadap kasusnya Peggy. Sebab kalau itu ada, akan begitu lagi nanti kejadiannya ini. Stigmanya begitu terus. Tidak ada yang pembaruan, ya kalau boleh dirombak lagi semuanya. Ya kan, supaya fair gitu kan, supaya terlihat bagaimana penyidikan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itu cara berpikir kita ini. Izin, saya dari Radio El Sinta, Pak Ketua. Yang saya mau tanyakan, ini kan pasca kasus ini mencuat kembali, kasus Vina, apakah keempat saksi ini nantinya akan mengajukan permohonan ke LPSK untuk kedepannya? Terus yang kedua, tadi Pak Dedi bilang ada rekonstruksi ya terhadap Saka dan lainnya. Itu rekonstruksinya itu letaknya di Kecomberan atau di Kepompongan? Terima kasih. Silakan Pak Dedi. Iya, yang rekonstruksi itu dari rumahnya Saka ke bengkel. Rumahnya Saka tuh kelurahan mana? Rumahan Karya Mulia, kan? Dari kecamatan
Kesambi. Jadi dari situ direkonstruksi itu jalan, saya ikut naik motor bonceng terus. Oh ternyata memang alurnya nggak ada yang ke kanan, nggak ada yang kiri. Semuanya alur yang seperti yang dia ceritakan sama. Terus sampai ke tempat yang dituju itu kan mendadak. Saya katakan, bener nggak waktu itu bengkel kesini ada yang bengkel? Iya Pak, sampai malam. Terus mana yang mogok yang bawa motornya? Patah kakinya. Saya tanya lagi, iya Pak, sumpah memang dia ada. Gitu. Kemudian saya tanya, dulu di pengadilan, iya Pak, saya menyampaikan di pengadilan kalau yang punya bengkel, kalau yang patah kakinya nggak ke pengadilan. Dia di BAP dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Jelas ya? Ada lagi? Akan mengajukan ke LPSK atau kan? Nanti kita pertimbangkan. Ya, kita bicara dulu dengan para saksi, kira-kira gimana kondisinya. Ingin bertanya untuk saksi, dalam kegiatan apa nih, kumpul-kumpul gitu, apa rutin, apa hanya malam itu aja? Dan untuk para keluarga, tadi ada yang menyampaikan bahwa Sudirman menunjuk kalau ini pelakunya. Sementara yang kita tahu Sudirman sendiri ke belakangnya tahu. Terima kasih. Oke. Dalam rangka apa malam mingguan? Kumpul-kumpul Diri. Kamu ganteng tuh belum laku. Belum Mbak. Biasanya bukan seperti biasa sih ya. Memang kalau setiap malam minggu itu nggak ada kegiatan, jadi itu kumpul-kumpul dan itu tidak apa namanya? Ya apa? Tidak pernah tidak direncanakan. Jadi itu hanyalah kumpul-kumpul biasa, terus ketemu satu sama lain, minum bareng situ. Terus ya terakhir minum bareng di rumah Adi saksian ya. Ya. Minum apa kamu? Minum ciu. Tapi ada masalah ya. Daripada heboh Terus yang beli ciunya siapa? si anaknya RT. PRT itu. Jadi namanya Ciu ada Si Kapi. Siapa? Si Kapi kan. Kapi. Anaknya Pak RT itu yang beli ciunya mana? Iya. Yang menyediakan apa yang beli? Yang beli. Dananya Dananya patungan. Tapi sungguh ya, nggak ada rencana-rencana mau bunuh, mau apa, nggak ada ya. Yang penting dulu lah. Ya. Kamu kenal sama Eki? Enggak kenal. Pernah jatuh cinta sama Vina nggak? Enggak pernah kenal sama sekali. Kenal sama Vina? Enggak kenal. Nggak kenal. Soal dekat belakangan juga. Iya tadi. Oh iya. Kalau Sudirman tidak terlalu dekat ya, tetapi memang orangnya seperti itu. Ada keterbelakangan mental. Ngaku-ngaku dia. Fisiknya yang lemah atau pikirannya yang lemah? Kurang tahu tuh Pak kalau itu Pak, soalnya nggak terlalu dekat juga. Kalau orang tuanya kemarin datang ke sini mengatakan gitu, pikirannya lemah sekali. Jadi kita berharap sebenarnya kalau dikatakan di depan polisi dia bersaksi gitu ya, apa kata polisi itu kata iya aja. Jadi kita harapkan sebenarnya dia diperiksa itu ya ada orang tuanya itu, tunggu dulu gitu loh sebenarnya orang tuanya. Jadi supaya dia bisa merasa yakin gitu. Kalau tidak apapun dikatakan hari ini bilang iya, kalau bilang A, besok bilang B, ikut aja. Itu versi orang tuanya. Oke. Cukup. Oke, Pak.